يهدي الحائرين ضياء. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadih burhanu al-mawsitu fi wujudihi karamu wa ihsanu. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-'uqad wa tanfarij bihi al-kurab. Allahumma inna na'udzu bika min 'amalin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min hadhihi al-arba'. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan wabil khusus guru kita semua, Buya Yahya. Kita doakan beliau mata'ana wa bitul hayati. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rezeki yang halal, thayyiban mubarakan fi ala kulli hal, dan semoga Allah jalla jalaluhu selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat rahimakumullah, sampailah kita akan mengupas tentang tafsir surat Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Qul, katakanlah olehmu hai Nabi Muhammad, Allahu ahad. Ya, huwallahu ahad. Huwa, adapun Allah itu huwa, dialah, itu Allah, adapun Allah itu ahad. Ahad di sini artinya tunggal, esa. Oleh karena itu, para ulama akidah dalam madhab Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah telah mengungkapkan tentang satu tema khusus mengenai esa atau tunggal. Disebutkan apa maksud esa Allah, yaitu al-umumil khamsah. Al-umum al-khamsah. Umum itu artinya kam, dari isim istifham berapa, jamaknya umum. Khamsah yang 5. Kata-kata ahad itu berkaitan dengan angka yang biasa ditanyakan lewat kata berapa. Nah, dalam satu tema khusus mengenai umumil khamsah disebutkan, para ulama menjelaskan bagaimana sih esanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka esanya Allah dilihat dari 3 sisi terbagi menjadi 5, baik dari zatnya Allah, atau dari sifatnya Allah, atau dari fi'il pekerjaannya Allah, baik dari sisi dalam atau sisi luar. Begini penjelasannya. Yang pertama, Allah itu esa dari zatnya, dari dalam diri Allah itu sendiri. Maksudnya Allah beda dong dengan kita manusia. Dalam diri kita manusia, kita nih gak esa. Kenapa? Karena manusia itu tersusun dari banyak hal, sehingga gak esa lagi, tapi menjadi berbilang. Apa? Oh, manusia itu terdiri dari tulang, daging, darah, kulit, rambut, sehingga manusia itu berbilang dalam zat dirinya. Allah esa di dalam zat dirinya. Allah tidak tersusun dari apapun, Allah tidak terbilang dari apapun, sehingga Allah esa di dalam dirinya. Yang kedua, ya, maka ini jelas telah terbantah daripada kaum Syafi'iyah atau Mujassimah yang mereka itu mematungkan Tuhannya, sehingga Tuhannya terdiri dari batu, dari macam-macam, sehingga hal ini membantah daripada akidah kaum penyembah berhala. Selanjutnya yang kedua adalah Allah itu esa zatnya dari selain zatnya Allah. Jadi gak ada zat lain di luar Allah yang seperti zatnya Allah. Itu maknanya Allah esa dari sisi zat, bukan dari dalam, tapi dari luar. Artinya tidak ada zat di luar Allah yang menyerupai zatnya Allah, yang nanti akan dijelaskan dalam ayat keempat surat Al-Ikhlas. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Sehingga
mengenai zat di luar Allah. Ya, Allah itu esa maksudnya apa? Tidak ada zat lain yang meniru zatnya Allah, sehingga Allah itu zatnya berbilang. Oh enggak. Ya, beda sama manusia. Ada kayak kita lagi. Ya, kanan dan kiri. Ya, maka itu namanya berbilang. Nah, dalam hal ini muncullah 80 tahun setelah Nabi Isa diangkat ke atas langit di usia 18 tahunnya dan meninggalkan 11 muridnya selain Yudas yang berkhianat, di mana 11 murid Nabi Isa ini mulai berdakwah dengan ajaran keesaan Allah, menyembah Tuhan Allah yang esa seperti yang diajarkan oleh Nabi Isa yang tabligh, menyampaikan apa-apa yang Allah wahyukan kepadanya lewat Injil terhadap para muridnya. Ajaran Esa ini bertahan selama 80 tahun lamanya. Dimulai dari 11 murid ini, kapan masuk satu kampung, maka dia Allah berikan mukjizat paham dengan bahasa negeri tersebut. Sehingga 11 murid ini menyebar ke 11 negeri, membawa ajaran syariat keesaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bertahan selama 80 tahun lamanya. Hingga muncul satu panglima pengkhianat dari golongan kaum Yahudi yang kita kenal dalam sejarah dengan nama Paulus. Paulus orang Yahudi ini berkata kepada teman-teman Yahudinya sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya Paulus mengatakan, hei teman-teman Yahudiku, jika kebenaran itu ada di diri Isa dan pengikutnya, maka sungguh kita ini orang Yahudi akan rugi walaupun kita ini menang perang di dunia melawan Nasrani. Ya, orang Yahudi melawan Nasrani menang terus. Tapi kata Paulus menyadari dirinya, kalau ternyata yang benar itu hakikatnya orang-orang Nasrani, Nabi Isa dan pengikutnya, maka kita ini orang Yahudi rugi nanti di akhirat. Walaupun kita menang di dunia, kita rugi di akhirat, kita masuk neraka. Sudahlah, begini kata Paulus, mending kita nak tarik itu orang-orang Nasrani biar masuk neraka bareng kita. Itulah yang juga diucapkan oleh iblis yang berjanji kepada Allah, la'ughwiyanna, ya, akan aku tipu itu anak cucu keturunan Adam agar masuk ke dalam neraka bersama kami. Mirip diucapkan Paulus dengan iblis, sehingga Paulus tadi mulai merekrut 3 murid utamanya. 3 murid ini diajari di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, sehingga 3 murid ini tidak saling bertemu. Antara satu dengan yang lain diajari dengan doktrin keyakinan yang berbeda. Murid pertama diajari bahwasanya Isa adalah Allah dan Allah adalah Isa. Murid kedua tiap hari diajari di waktu yang berbeda, sebagaimana disebutkan dalam ayat pertama dalam sebuah surat di dalam Injil, awalnya adalah firman, kemudian firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sehingga itulah keyakinan yang ditanamkan tentang Trinitas kepada murid kedua Paulus. Ya, yang pertama Allah itu Isa, Isa itu Allah. Yang kedua konsep Tritunggal Trinitas. Yang ketiga bahwasanya Allah dan Isa itu berbeda tetapi dalam satu wujud. Ya, itu konsep mereka yang ditanamkan kepada murid kedua. Murid ketiga diajarkan tentang Isa adalah Son of God. Isa adalah anaknya Tuhan. Ya, sehingga 3 doktrin penyesatan ini diajarkan oleh Paulus si Yahudi itu yang berpura-pura masuk ke dalam Nasrani, sehingga dia pun akhirnya mengutus para muridnya setelah kematiannya ke penjuru dunia dan menanamkan keyakinan Nasrani yang kita kenal dengan ad-dhalin, keyakinan orang-orang yang sesat. Siapa mereka orang yang sesat? Ad-dhalin, orang-orang Nasrani. Sebagaimana sepertinya telah kami jelaskan di dalam tafsir surat Al-Fatihah ayat yang ke-7 pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka inilah makna daripada tidak Allah itu esa di luar zatnya Allah. Jadi tidak ada zat lain yang berbilang seperti zatnya Allah. Allah esa. Yang ketiga, maksud daripada kata ahad esa di dalam Al-Quran adalah di dalam sifatnya Allah. Baik sifat di dalam diri Allah atau ada sifat
Allah yang menyerupai sifatnya Allah. Sifat di dalam Allah artinya sifat Allah dengan Asmaul Husnanya, dengan sifat-sifat Allah yang sangat banyak disebutkan di dalam Al-Qur'annya itu Ar-Rahman, Ar-Rahim dan lain sebagainya. Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Lemah Lembut, Allah yang Maha Murka. Semua sifat-sifat itu ya banyak macamnya, tetapi setiap satu dari sifat-sifat Allah itu tidak berbilang. Artinya sifat Allah Ar-Rahim, penyayang, kasih sayang Allah itu stabil, tidak naik, tidak turun. Beda sama kasih sayang kita kepada satu orang misalnya. Ya, kalau lagi cintanya naik cintanya, kalau lagi agak benci, sebel, ada yang gak enak hati, turun. Itu sifat manusia gak stabil. Beda sama sifatnya Allah, Ar-Rahmannya Allah, Ar-Rahimnya Allah, dan sifat-sifat Allah lainnya itu sifatnya stabil, tidak ada persenan naik turunnya. Itu maksud esanya Allah di dalam sifatnya Allah. Kemudian tidak ada sifat di luar Allah, artinya sifat dari makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyerupai sifatnya Allah Jalla Jalaluhu wa Azamatuh. Lantas Habib bagaimana dengan ayat yang sangat terkenal yang setiap kali kita merayakan Maulid Nabi dibacakan oleh para munsyid di awal kajian Maulidnya, disebutkan tentang bagaimana sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang seakan-akan menyerupai sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dibacakan ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur Rahim. Disebutkan 4 sifatnya Nabi Muhammad, termasuk yang terakhir Rahim. Lantas apa beda Rahimnya Nabi Muhammad dengan Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahimnya Allah? Dua-duanya disebutkan di dalam Al-Quran. Ar-Rahim yang pertama sifatnya Allah, dan Ar-Rahim yang kedua adalah sifatnya Nabi Muhammad. Artinya sifat Rahimnya Allah itu berbilang, karena ada sifat Rahim lain yang seakan-akan menyerupai sifat Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelas ini adalah kesalahan yang jangan kita pahami sedemikian rupa, karena Allah itu esa di dalam sifat di luar Allah. Artinya tidak ada sifat di luar Allah yang menyerupai sifat Allah. Oh, kasih sayang Allah kan manusia juga punya kasih sayang. Oh enggak, kasih sayang Allah, kasih sayang Nabi Muhammad berbeda dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sifat seperti kasih sayang yang Allah miliki yang dimiliki oleh manusia, sehingga nanti ada 2 sifat kasih sayang yang saling berlomba-lomba. Oh tidak, kasih sayang Allah berbeda dengan kasih sayang manusia. Maka walaupun ada sifat Ar-Rahim di diri Nabi Muhammad, tapi hal itu tidak bisa menyaingi daripada sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahim dan lain sebagainya, karena sifat-sifat Allah itu adalah esa. Tidak ada sifat baik di dalam diri Allah yang ada 2 sifat, atau di luar Allah yang menyaingi daripada sifatnya Allah Jalla Jalaluhu wa Azamatuh. Yang kelima, jadi kumum tadi ada 5. Zat di dalam diri Allah itu esa. Zat di luar Allah tidak ada yang menyaingi Allah sehingga Allah tetap esa. Sifat di dalam diri Allah tidak saling mendahului. Ada 2 sifat yang mirip sehingga saling bertentangan atau naik dan turun, tidak stabil, sehingga Allah esa di dalam sifat di dalam dirinya. 4. Esa sifat Allah dari luar diri Allah yang tidak ada sifat itu menyerupai sifatnya Allah. Dan yang kelima adalah di dalam pekerjaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adapun di luar Allah, ya, yaitu makhluknya yang mempunyai juga pekerjaan yang menyerupai pekerjaannya Allah, maka ini adalah dilarang. Ya. Karena Allah itu esa di dalam pekerjaannya dari luar Allah, bukan di dalam diri Allah. Hukum patung, bagaimana hukum boneka atau manekin kalau zaman sekarang, atau boneka yang dalam dunia olahraga itu dibilang maskot, atau gantungan kunci, atau ukiran-ukiran batik ya, bernyawa, berbentuk.
3D atau 2 dimensi, bahwasanya membuat patung itu hukum dasarnya adalah haram. Terlebih kalau patung itu dibuat untuk sesembahan, artinya ada 2 haram. 1 haram menyekutukan Allah, 2 haram membuat patung. Mengapa memahat patung berbentuk bernyawa itu diharamkan di dalam Islam? Sehingga begitulah mayoritas batik-batik Nusantara Indonesia ini dari dataran Jawa Barat ke Banten, kemudian naik ke Sumatera, Aceh, Palembang, itu ukiran batiknya itu ketimuran, sehingga jarang ada hewan bernyawa di situ. Seperti rumah limas di Palembang yang ukirannya mengambil dari ukiran-ukiran daun dan juga bunga-bunga, ya. Atau di Cirebon ini yang setengahnya adat batik yang ketimuran, mega mendung, yaitu mengambil dari awan yang tidak bernyawa. Berbeda dengan batik-batik mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, terus ke daerah Papua yang banyak hewan bernyawa, burung merak, ayam jago, dan lain sebagainya. Maka mengapa membuat patung itu dilarang yang bernyawa? Karena ia seakan-akan menyerupai pekerjaannya Allah, yaitu mencipta, ya, mencipta. Dalam beberapa hadis diantaranya Nabi mengatakan tidak akan masuk itu malaikat rahmat kasih sayang itu ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat patung yang berbentuk dan bernyawa dan lain sebagainya daripada larangan-larangan tersebut. Ya, mengapa ini berbicara mengenai pekerjaan makhluk Allah yang seakan-akan ingin menyerupai pekerjaannya Allah, yaitu menciptakan daripada makhluknya yang bernyawa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka itulah al-umumil khamsi yang dijelaskan para ulama, menjelaskan tentang bagaimana keesaan Allah yang dimaksudkan, dan juga biasa kita baca di Pancasila nomor pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Esa di situ adalah betul-betul tunggal dan tidak ada yang menyerupai bagi Allah Jalla Jalaluhu Azamatuh. Kul, katakanlah Nabi Muhammad, Allahu Ahad, Allah itu Esa, Allahus Samad, Allah adalah As-Samad, tempat bergantung hambanya, tempat berharap hambanya kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan, wa lam yulad, dan Allah itu tidak dilahirkan. Dalam pembahasan akidah disebutkan mengenai ad-daur dan at-tasalsul. Ad-daur itu mudawwar, bulatan, ya, bulatan. At-tasalsul itu rantai yang lurus terus berkait satu dengan yang lainnya, ya. Kalau rantai, kapan udah berhenti dia ada akhirnya. Kalau daur, bulatan, ya, itu tidak ada akhirnya. Karena ketika titik atas dia ke titik kanan, dia nyambung ke titik bawah, dia nyambung ke titik kiri, dia balik lagi ke titik atas, dan terus berputar. Kalau bahasa kita ini dalam dunia ilmu pengetahuan alam namanya ekosistem, mata rantai. Dari tumbuhan, nanti tumbuhannya dimakan hewan, hewannya mati, ya jadi bakteri, bakterinya bermanfaat bagi pupuk tanaman dan terus muter. Ya, itu namanya daur, muter. Tasalsul itu kayak kita, dari Nabi Adam punya anak, Nabi Syed punya anak, terus sampai kita nih, dan nanti terus akan itu rantai lurus. Ada mudawwar, daur, ya, mutar, ya. Dan Allah itu juga bukan dari mata rantai, ya. Ahmad berasal dari Z, dan Z berasal dari Ahmad. Ini namanya mata rantai terus muter, nggak selesai. Ya. Allah bukan keduanya. Dan juga dijelaskan tentang bahwasanya dunia alam semesta ini itu pasti di dalamnya terbagi menjadi dua,
Yang pertama namanya adalah al-jauhar. Al-jauhar huwa yagumu bi nafsihi wa yusamma al-jirmu wal jismu kal jibali wal hayawani wasyajari. Jauhar itu apa? Gampangnya benda. Benda itu jauhar. Dan di dunia ini selain ada benda, juga ada yang namanya al-arab bi fathir ra'i diddul jauhari. Ya, dengan fathah ra-nya lawan daripada jauhar. Wa huwa ma la yakumu bi nafsihi kal harakati was sukun was sawadi wal bayad. Bahwasanya yang kedua yang ada di alam semesta ini namanya arab. Arab ini gampangnya sifat. Ya, seperti apa? Bergerak, diam, bergerak atau diam, hitam atau putih. Ya. Dan jauhar dengan Arab ini saling berkaitan. Tidak ada jauhar kecuali Arab dan tidak ada Arab kecuali jauhar. Gampangnya, antara benda dan sifat saling berkaitan. Tidak ada benda yang tidak bersifat dan tidak ada sifat kecuali dia nempel sama benda. Contoh di karpet. Karpet ini diam atau gerak? Diam. Ya kan? Nggak ada karpet, nggak diam, nggak gerak, nggak ada. Ini karpet warnanya merah. Ya, bisa merah, bisa hijau ya. Tapi di dunia ini nggak ada karpet yang tidak punya warna. Bening pun warnanya bening. Ya. Dan tidak ada warna merah di dunia ini, atau tidak ada gerakan di dunia ini kecuali dia numpang kepada bendanya. Ya, ada nggak merah berdiri sendiri? Oh, ada back cat. Oh, cat itu dia nempel sama cairan itu. Ya. Nah, dunia ini ada benda, ada sifatnya. Benda pasti bersifat, sifat pasti ada di benda. Allah bukan keduanya. Allah bukan benda dan Allah bukan sifat. Ya, emang kajian al-ikhlas ini agak tinggi ya bahasanya. Gampangnya kita ngikuti daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Bertafakurlah di dalam ciptaannya Allah, melihat pemandangan, pegunungan, pantai, ya ikan-ikan di laut. Jangan kau berpikir tentang zatnya Allah. Tapi karena ini kita berkaitan dengan akidah, maka semuanya harus dijelaskan. Ya. Bahwasanya Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ayat keempat terakhir menjelaskan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah kufuwan, sekutu, ahad, seorang pun. Allah itu tidak ada syibih, ya, tidak ada yang menyerupai, tidak ada mithil, ya, yang seperti. Tidak juga Allah itu syarik. Lah, syarik ya sekutu. Sekutu, mithil, syibih, Allah tidak ada. Mengenai dalil syibih walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dalil mithal laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang semisal Allah, seperti blok dengan Allah di langit dan di bumi. Ya. Mengenai syarik sekutu, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah. Dan dengan itulah, keyakinan inilah aku diperintah dan aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Maka inilah kajian singkat kita mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah para ulama telah merangkum 50 akidah al-aqaidul khamsun yang dengannya hanya kita fahami, maka kita otomatis akan selamat dari kepercayaan, keyakinan agama-agama lain di luar Islam. Mungkin sekian saja kajian kita pada malam hari ini. Tafadhol. Cukup ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih baina wa hdina subul salam
ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش وما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين عليها كبيرها وأتمم علينا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهم كما ربوا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموفق.